Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, Prodi Pendidikan Biologi kelas Palembang. Di sini kami akan menjelaskan mengenai katabolisme asam lemak. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok 2 yaitu Dana Mukom, Anissa Mutiarahma, Fadila, dan Wayan Diana Kusuma Gandawati. Tujuan pembelajaran, mahasiswa menguasai fondasi saintifik pada materi katabolisme asam lemak. Teori, katabolisme adalah reaksi pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Salah satu molekul kompleks yang dapat diurai dalam reaksi katabolisme ini adalah asam lemak. Sebelum asam lemak dioksidasi, asam lemak mengalami dua tahapan, yaitu aktivasi dan transport ke mitokondria. Lemak adalah molekul yang tidak larut dalam air atau polar, atau hanya sedikit sekali larut dalam air tetapi larut dalam pelarut nonpolar seperti eter, kloroform, dan beneza. Oksidasi asam lemak terdiri dari beberapa tahapan, yaitu 1. Oksidasi, 2. Siklus Krebs, 3. Sistem transfer elektron. Sel memperoleh lemak dari 3 sumber, yaitu lemak yang dikonsumsi dalam makanan, lemak yang disimpan dalam sel tetesan lipid, dan lemak yang disintesis dalam suatu organ dan diekspor ke organ lain. Fungsi lemak: pelarut vitamin, pelindung alat tubuh, penyusun membran sel, pelindung tubuh dari suhu rendah. Adapun sumber-sumber lipid di lingkungan yang kami dapatkan ini kacang tanah. Nah, kacang tanah ini sekitar 82% lemak kacang tanah terdiri dari asam lemak tidak jenuh, terutama asam oleat dan linoleat. Nah, konsumsi kacang tanah ini dapat membantu menurunkan sintesis kolesterol di dalam tubuh dan mengurangi kadar trigliserida di dalam darah yang merupakan salah satu penyebab penyakit jantung. Nah, secangkir susu murni biasanya mengandung 4,5 gram lemak jenuh yang merupakan 20% dari jumlah rekomendasi harian. Ada telur dan juga ada ikan. Masuk ke uji kandungan lipid. Nah, pada uji kandungan lipid ini digunakan untuk menguji kandungan lemak yang dapat dilakukan untuk mengetahui sifat, kelarutan, dan jenis lipid dalam suatu bahan. Nah, uji kandungan lipid ini terdiri dari berbagai macam uji. Ada uji deteksi kandungan lemak menggunakan kertas misalnya. Ada juga uji kelarutan lipid. Dan yang terakhir juga ada uji ketidakjenuhan lipid. Nah, pada uji yang pertama yaitu uji deteksi kandungan lemak menggunakan kertas, bahwasannya makanan yang mengandung lemak setelah ditetesi di kertas coklat akan menembus bagian belakang kertas. Makanan yang mengandung lemak misalnya minyak goreng dan kuning telur. Nah, semakin tinggi kandungan lemak dalam solusi, maka semakin basah coklat kertas yang ditembusnya. Nah, jadi ada juga makanan atau bahan yang ternyata tidak mengandung lemak seperti nasi, roti tawar, tepung terigu, tahu, putih telur, larutan gula yang mana kandungan lemaknya itu sedikit. Nah, yang selanjutnya ada uji kelarutan lipid. Nah, bahwasanya pada uji ini dari hasil uji kelarutan lemak biasanya didapat dalam melarutkan minyak dan margarin, dimana susunan pelarut yang cepat melarutkannya itu adalah N-heksan, eter, kloroform, alkohol, dan aqueous. Sedangkan yang terakhir ada uji ketidakjenuhan lipid, yang mana bahwasanya pada uji ketidakjenuhan lipid ini digunakan untuk mengetahui asam lemak yang diuji apakah merupakan asam lemak jenuh atau asam lemak tidak jenuh. Biasanya yang digunakan sebagai indikator perubahan adalah Lord Wolf, yang mana reaksi positif ditandai dengan timbulnya warna merah muda, lalu warna kembali lagi menjadi warna asal atau bening. Pada tahap ini, hasil CoA reaksi akan mengkatalis membentuk ikatan diester antara gugus karboksil asam lemak dan gugus tiol-CoA untuk menghasilkan hasil lemak CoA. Pada tahap ini membentuk 1 ATP. ATP akan mengalami penguraian, menghasilkan AMP dan biofosfat anorganik. Kedua, transportasi asam lemak ke mitokondria. Nah, hasil lemak CoA tidak menembus dinding dalam mitokondria, tetapi enzim karnitin asil transferase 1 mengkatalis sehingga asil lemak karnitin dapat menembus melalui membran dalam dan menuju matrik mitokondria.
Proses masuknya gugus asil lemak secara enzimatik dengan memindahkan asil dengan karnitin menuju CoA di dalam mitokondria oleh asil karnitin transferase 2. Oksidasi asam lemak. Pada tahap ini ada 4 reaksi yang terlibat, yaitu dehidrogenase 1, hidrasi, dehidrogenase 2, dan tilasi. Pada masing-masing ini terdapat enzim yang terlibat. Nah, satu siklus beta oksidasi akan menghasilkan 1 NADH2, 1 FADH2, 1 asetil CoA. Apabila asam parmitat memasuk siklus ini, di mana parmitat terdiri dari 16 atom karbon, sehingga asam parmitat mengalami 7 kali lintasan. Dengan demikian dihasilkan 7 NADH2, 7 FADH2, 8 asetil CoA. Pada tahapan ini, gugus asetil CoA dioksidasi menjadi CO2. Dalam siklus Krebs, terdapat 8 asetil CoA berasal dari tahapan beta oksidasi yang masuk ke dalam siklus Krebs. Dengan demikian, dari 8 asetil CoA akan menghasilkan 8 ATP, 24 NADH2, 8 FADH2, dan 16 CO2. Tahapan yang ketiga, transfer elektron. 2 tahap tiap pertama oksidasi lemak menghasilkan pembawa elektron produksi NADH2 dan FADH2. Pada tahap ketiga, yang menyebabkan elektron ke respirasi mitokondria, di mana elektron berpindah ke oksigen dengan fosforiasi bersama ADP menjadi ATP. Total energi yang dihasilkan 130 ATP. Contoh dari asam lemak. Di sini kami membagi contoh asam lemak itu menjadi 2. Yang pertama ada asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Yang mana asam lemak jenuh adalah asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap. Yang namanya saja jenuh, berarti dia itu sendirian ya, jenuh, tidak ada pasangan, tidak ada rangkap. Maka supaya kita mudah mengingatnya disebut asam lemak jenuh. Sedangkan asam lemak tak jenuh adalah asam lemak yang memiliki 1 atau lebih ikatan rangkap. Nah, contohnya itu ada asam palmitoleat, asam oleat, dan asam linoleat. Sedangkan pada contoh asam lemak jenuh ada struktur asam butirat, struktur asam palmitat, dan struktur asam stearat. Kesimpulan, katabolisme adalah reaksi pemecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Salah satu molekul kompleks dapat diurai dalam reaksi katabolisme. Ini adalah asam lemak. Sebelum asam lemak dioksidasi, asam lemak mengalami 2 tahapan, yaitu tahap aktivisasi dan transport ke mitokondria. Lemak adalah molekul yang tidak larut dalam air atau polar, atau hanya sedikit sekali larut dalam air tetapi larut dalam pelarut non-polar seperti eter, kloroform, dan benezah. Oksidasi asam lemak terdiri dari beberapa tahapan, yaitu 1. Oksidasi, 2. Siklus Krebs, 3. Transfer elektron.